Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi dari jurusan Tarbiyah dan Keguruan Prodi Pendidikan Agama Islam. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bapak dosen Iqbal Eshum M. Baik, pertanyaan yang pertama ialah sebutkan dan jelaskan mengapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Adapun hikmah diturunkan Al-Quran secara berangsur-angsur diantaranya ialah sebagai petunjuk bagi umat Islam. Yang kedua, rahmat bagi seluruh alam semesta. Yang ketiga, sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Keempat, pembeda antara yang benar yang salah. Selanjutnya, penyembuh dan penawar hati. Yang terakhir, sumber ilmu pengetahuan. Adapun Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur karena agar umat Islam mudah memahami dan mengamalkan sesuai konteks yang sudah ditafsirkan oleh para ahli tafsir dan menguatkan hati Nabiullah Muhammad SAW sekaligus menjaga hafalan dan keaslian isinya. Kemudian pertanyaan yang kedua ialah jelaskan sejarah jam'ul Quran wa kitabatuhu. Sejarah penulisan Al-Quran berawal pada masa Nabiullah Muhammad SAW ketika wahyu diturunkan kepada melalui malaikat Jibril. Wahyu ini dihafal dan dicatat oleh para sahabat di berbagai tempat seperti daun, batu, kulit, dan tulang. Setelah wafatnya Nabi di masa pemerintah Khalifah Abu Bakar, Al-Quran dikumpulkan dalam satu mushaf untuk mencegah hilangnya wahyu akibat banyaknya para penghafal Al-Quran yang gugur dalam perang Yamamah. Dan pada masa Khalifah Utsman bin Affan, mushaf itu disalin menjadi standar resmi yang dikenal sebagai mushaf Utsmani untuk mencegah perbedaan bacaan di berbagai wilayah Islam. Dan sejak itu menjadi rujukan bagi umat Islam sehingga sampai sekarang. Kemudian pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan munasabah Al-Quran dan berikan contohnya. Munasabah Al-Quran adalah hubungan atau keterkaitan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya atau antara satu surah dengan surah yang lainnya. Munasabah Al-Quran. Contoh munasabah Al-Quran adalah surah Al-Fatihah dan surah Al-Baqarah. Dalam Al-Fatihah kita berdoa meminta petunjuk ke jalan yang lurus, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Surah Al-Baqarah kemudian dimulai dengan menjelaskan bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian pertanyaan yang keempat, yaitu berikan saya contoh surah Makkiyah dan Madaniyah. Adapun surah Makkiyah adalah surah yang turun di Mekkah sebelum Nabiullah SAW hijrah ke Madinah. Contoh surah Makkiyah ialah surah Al-Ikhlas ayat 1 yang mengatakan Qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu Esa. Kenapa saya mengatakan surah Al-Ikhlas itu adalah surah Makkiyah? Karena surahnya membahas tentang keimanan manusia dan ayat-ayatnya pendek-pendek. Kemudian surah Madaniyah. Perlu kita ketahui bahwa surah Madaniyah adalah surah yang diturunkan di Madinah sebelum Nabiullah Muhammad SAW hijrah ke Mekkah. Contohnya ada pada surah Al-Baqarah ayat 182 yang mengatakan, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kemudian pertanyaan kelima, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan ayat al-muhkam dan ayat mutasyabih.
dan berikan masing-masing contohnya. Adapun ayat muhkam adalah ayat-ayat dalam Al-Quran yang memiliki makna yang jelas, tegas, dan tidak memerlukan penafsiran lebih lanjut untuk dipahami. Contohnya terdapat di surah Al-Baqarah pada ayat 43 yang mengatakan, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Kemudian ayat mutasyabih. Ayat mutasyabih adalah ayat yang belum jelas, yang membutuhkan penafsiran. Contohnya terdapat di dalam surah Toha ayat 5 yang mengatakan Allah bersemayam di atas arsy. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Baik, minallahi musta'an wa ilahi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.